Indonesia lagi-lagi mencatatkan rekor kasus tertinggi selama satu pekan terakhir. Bak gelombang yang tak terbendung, rekor demi rekor angka kasus ini terus bermunculan dan menunjukkan perjuangan melawan pandemi jauh dari garis finish. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat grafik pandemi COVID-19 di Indonesia telah mencapai puncak tertinggi terbaru, mengalahkan puncak sebelumnya pada lonjakan awal tahun. Lonjakan kasus awal tahun 2021 pasca libur Natal dan Tahun Baru, puncaknya di 176.000 kasus. Kini pasca Lebaran mencapai 194.000 kasus aktif. Dengan tambahan 20.000 lebih kasus baru di satu pekan terakhir, menempatkan Indonesia pada urutan pertama negara yang mencatatkan penambahan kasus COVID-19 tertinggi di dunia dalam kurun waktu sehari. Menyusul di urutan kedua Rusia, Iran, Filipina, dan Malaysia. Segenap warga Indonesia tentu patut mawas diri. Angka-angka ini bukan rekor yang patut dibanggakan, namun justru menunjukkan betapa kasus kian jadi ancaman, lantaran penyebarannya yang masif di berbagai daerah. Warga diminta untuk serius memerangi pandemi dengan menaati protokol kesehatan, termasuk memakai masker dalam aktivitas dan menghindari kerumunan, untuk membantu memutus rantai penyebaran virus. Kesuksesan memerangi pandemi sangat bergantung pada kedisiplinan warga menaati protokol kesehatan, bukan sekedar pelafalan prokes sebagai bentuk basa-basi belaka. Lantas, dengan kenyataan seperti ini, haruskah Indonesia lockdown? Kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, Indonesia lagi-lagi mencatatkan rekor kasus tertinggi selama satu pekan terakhir. Bak gelombang yang tak terbendung, rekor demi rekor kasus ini terus bermunculan dan menunjukkan perjuangan melawan pandemi jauh dari garis finish. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat grafik pandemi COVID-19 di Indonesia telah mencapai puncak tertinggi terbaru, mengalahkan puncak sebelumnya pada lonjakan awal tahun lalu. Lonjakan kasus awal tahun 2021 pasca libur Natal dan Tahun Baru puncaknya di 176.000 kasus. Dan kita akan membahas mengenai dilema lonjakan dari kasus COVID-19 di Indonesia. Sudah berhubung bersama kami Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO Sero 2018-2020. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Chandra. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Prof, melihat bagaimana grafik dan angka terus naik, angka penyebaran COVID-19 di Indonesia kemarin saja ada 21.000 lebih COVID-19 yang tersebar di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Profesor Chandra, apa penyebabnya? Sebenarnya kalau kita kemarin bilang 21.000, kita mesti tahu bahwa pada tanggal 15 Mei angkanya 2.300. 15 Mei, sekarang akhir Juni gitu ya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu dari 2.300 jadi 21.000. Artinya naik sampai 9 kali lipat lebih, atau katakanlah naik hampir 10 kali lipat. Jadi selain puncak ini tertinggi dibandingkan dengan sebelumnya, tapi juga ada kenaikan hampir 10 kali lipat dalam 1 bulan saja. Jadi situasinya memang betul-betul mengkhawatirkan dan perlu ada penanganan segera agar masalah bisa selesai. Dan kalau kita lihat gambar di televisi ini, rumah sakit sudah betul-betul kewalahan gitu menangani pasien-pasien yang ada, dan ini tidak bisa diteruskan, harus ada upaya-upaya yang pasti, yang jelas. Penyebabnya apa sih, Prof? Apakah betul karena varian baru ini lebih cepat menyebar begitu? Dari berbagai kejadian di berbagai negara tidak pernah penyebabnya satu. Penyebabnya pasti berbagai hal. Varian baru mungkin jadi sebab, kepatuhan mungkin jadi sebab, kerumunan orang juga mungkin jadi sebab, aktivitas yang tinggi juga mungkin jadi sebab, vaksinasi yang relatif rendah juga mungkin jadi sebab. Jadi semua bergabung menjadi satu dan akhirnya timbullah kejadian seperti sekarang ini. Jadi rapotnya sudah jelek ya, Prof, ya, bagaimana masyarakat kita melawan pandemi akhir-akhir ini. Kalau kita berkaca atau melihat bagaimana India bisa melawannya, apakah kita sudah di titik yang hampir menyamai India, Prof? India itu dulu pernah 97.000 pada waktu saya masih di India, bulan September 2020, dan mereka berhasil turun 10 kali lipat menjadi 9.000-an pada Februari 2021. Dari September turun 10 kali lipat. Tapi kemudian dia naik tinggi sekali, 40 kali lipat sampai bulan Mei Juni katakanlah Mei Juni 2021 ini. Jadi dia naik 40 kali lipat lebih tinggi
tinggi sekali begitu sampai betul-betul praktis kolaps. Cuma bagusnya sesudah naik tinggi dalam waktu sebulan dari 400.000 kasus baru sehari bisa turun menjadi 50.000 sehari. Jadi turun 8 kali lipat, naik 40 kali lipat, turun 8 kali lipat. Jadi memang situasinya sangat dinamis begitu, dan sama juga seperti tadi kita bicarakan penyebabnya juga berbagai hal, tapi memang ada upaya-upaya ekstrim yang dilakukan sehingga kasus yang tadinya 400.000 sehari turun menjadi 50.000 sehari, dan positivity rate juga tadinya lebih dari 20%, hari-hari ini menjadi sekitar 3%. Jadi perlukah Indonesia melalui hingga 40 kali pelonjakan itu atau bisa diatasi, Prof? Tentu saja jangan sampai begitu ya. Makanya kalau saya, daripada kita berbicara ini kita akan jadi lebih buruk apa tidak, akan jadi seperti India atau tidak, lebih baik kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengendalikan situasi yang ada pada hari-hari ini. Itu yang jauh lebih penting daripada memperkirakan bagaimana ke depannya. Apa yang dilakukan India bisa dicontoh, Prof, oleh Indonesia? Ya, yang pertama untuk COVID-19 ini berbagai negara punya berbagai metode yang mungkin sedikit banyak tidak sama begitu, tapi kurang lebih pattern-nya sama, polanya sama. Jadi kita bisa pakai cara-cara yang selalu dipakai di berbagai negara. Jadi paling nggak ada 5 yang bisa dilakukan. Sebagian dilakukan di India, sebagian juga dilakukan di Singapura, sebagian dilakukan di Malaysia, sebagian dilakukan di Inggris. Nomor 1, kita sudah punya tag yang semua orang sudah tahu sekarang. Pesan ibu itu ya, pesan ibu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, plus 2 lagi menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, kalau tadi kita lihat pendahuluan dari acara kita ini kan masyarakat tidak patuh dan sebagainya, menurut saya tidak terlalu fair juga hanya menyalahkan masyarakat semata-mata untuk menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kalau kantornya tetap buka, kalau tempat kerjanya tetap buka, kalau semuanya terbuka, maka mau nggak mau orang harus pergi ke kantornya atau ke tempat kerjanya untuk fingerprinting, untuk segala macam gitu ya. Jadi harus ada aturan yang jelas juga untuk menurunkan aktivitas di masyarakat dan juga nanti masyarakat menjadi patuh. Dan itu aturan itu sudah ada. Sekarang ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan sekarang ini, misalnya saja orang di kantor-kantor harusnya 75% work from home, hanya 25% saja work from office. Tempat hiburan tutup, acara di zona merah ini ya, dine in hanya boleh 25%. Kalau semua hanya 25% atau sebagian besar hanya 25% dan itu dilaksanakan secara maksimal, maka harusnya di jalanan angkanya akan turun juga menjadi sekitar 25%. Masalahnya kan itu tidak terlaksana, gitu. Itu tidak terjadi sehingga akhirnya yang namanya pembatasan sosial itu belum bisa berjalan dengan baik karena juga disiplin untuk mengimplementasikan aturan. Arahnya harus ke lockdown kah, Prof, agar angka penurunan di Indonesia terjadi? Yang penting adalah pembatasan sosial yang maksimal. Kalau yang 75% yang sekarang ada bisa dilakukan, tentu sudah ada dampaknya. Gitu ya, kalau itu sudah ada dampaknya. Soal sekarang, bagaimana Presiden mengungkapkan bahwa lockdown, esensi lockdown dan PPKM mikro sama, setujukah Anda? Bukan soal sama, persoalannya bukan sama atau tidak sama. Sederhana saja. Kalau orang berkontak satu dengan lainnya, maka kemungkinan penularan makin besar. Kalau kontak itu diturunkan, sekali lagi saya sampaikan bahwa aturan sekarang mengatakan 25% saja work from office. Sorry, yang lainnya kerja di rumah. Tapi kalau kita lihat di jalan itu tidak terjadi. Kalau itu saja terjadi, maka jumlah penularan di masyarakat sudah akan turun. Jadi yang perlu kita upayakan adalah pembatasan kegiatan sosial yang sesuai dengan aturan yang ada, minimal itu. Itu dilakukan secara maksimal, maka pasti ada pembatasan kegiatan sosial, maka 3M itu bisa berjalan dengan lebih baik. Mekanisme seperti apa sih, Prof, yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, Prof, untuk bisa taat dengan aturan yang sudah diterapkan atau dibuat sekarang? Sekali lagi ini ada 5 poin, ini kita baru bicara poin yang pertama. Kalau poin yang pertama yang bisa dilakukan sekarang ini, tidak usah menunggu lagi tanpa membuat peraturan baru, adalah melaksanakan peraturan yang sudah ada. Peraturannya sudah jelas, 75% di rumah itu dilakukan. Itu jelas, itu barang konkret yang bisa dilakukan karena aturan sudah ada. Tapi yang kedua juga harus tes dan trace harus ditingkatkan. Itu tidak bisa tidak. Jumlah tes kita relatif masih sangat terbatas. Kalau tadi kita ngomong India itu sudah mentes 2 juta orang dalam sehari, begitu ya. Sementara kita kalau kita lihat datanya, India itu penduduknya 4 kali kita. Kalau kita mau analisa, maka kita akan mentes 100.000 gitu kira-kira ya. Sementara yang kita tes kan tidak sampai 100.000. Jadi tracing terus harus dilakukan begitu ya, Prof? Tes ditingkatkan. Baik, kita coba menghubungi kembali Prof Chandra karena kita ada. Ya, udah terhubung kembali, Prof Chandra sudah mendengar suara saya. Baik, boleh dilanjutkan, Prof? Ya, oke. Jadi tes harus terus ditingkatkan.
sesuai dengan kriteria 1 orang per 1.000 penduduk per minggu di semua kabupaten kota. Jangan pakai angka nasional. Karena kalau angka nasional ada provinsi yang bagus, ada provinsi yang tidak bagus. Ya. Nah, selain tes, maka tes ya harus dilakukan. Karena kan ada target 1 orang untuk di 30 kontaknya diperiksa. Karena kenyataannya apakah 30 sudah diperiksa atau belum. Atau kalau 30 tidak mau, ya mau diperiksa 20, oke lah. Tapi apa betul setiap 1 orang sudah ada 20 atau 30 orang? Ini barusan ada gambar tentang kantor untuk kita lihat ya. Yeah. Jadi yang kedua, tes and trace harus ditingkatkan, mau tidak mau. Dan itu ada indikatornya. Yang ketiga, sekarang karena kasus sudah begini tingginya, rumah sakit tidak bisa ada rumah sakit saja, tapi juga pelayanan kesehatan primer, puskesmas, klinik, mungkin juga dokter praktek swasta dan sebagainya, semua mesti diperkuat supaya beban jangan hanya terus rumah sakit. Kalau beban terus rumah sakit, bed ditambah, sementara petugas tidak ada sekarang saja sudah kewalahan kalau ditambah tugas tidak ampun 6 bulan. Jadi kalau mereka kerasa apa, pakai rudi bukan mereka harus masyarakat ganggu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kan memang vaksinasi ya. Kita bersyukur vaksinasi beberapa hari ini cukup baik, tapi vaksinasi harus terus tingkatkan. Memang vaksinasi mungkin tidak bisa dengan cepat menurunkan angka, dan tetap sangat penting buat pandemi. Dan yang kelima, untuk kita April para penonton kita saja saya mulai dengan angka ini sudah naik 10 kali lipat dari pertengahan Mei. Lebih patuh memakai masker, gitu. Marilah kita berpikir 10 kali lebih ingat untuk mencuci tangan. Marilah kita 10 kali lagi lebih maksimal untuk menjaga jarak, gitu. Supaya itu menjadi upaya maksimal kita. Baik, kita juga tidak boleh kalah kalau angka penyebaran tinggi naik 10 kali, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan juga lebih ketat lagi 10 kali, begitu ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof Chandra sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Insight-nya luar biasa sekali. Salam sehat selalu Prof, selamat malam. Selamat sehat, terima kasih. Ya, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi masih dengan tema Dilema Lockdown. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.